Oke, selamat malam teman-teman Madani. Selamat malam, selamat datang semuanya. Terima kasih buat yang menonton diskusinya, dan terima kasih yang sudah menonton film-filmnya juga. Dan jangan lupa, nanti masih akan panjang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diskusi ringan, sesuai tema tahun ini ya, light, diskusi ringan saja tentang film-film Madani. Yang kali ini tepatnya tentang kita berfokus ke program Madani Short ya, program film-film pendek yang dikurasi untuk jadi line up di Madani Film Festival. Diskusi malam ini ya seperti saya bilang tadi, ini akan cukup ya enteng-enteng sajalah. Mungkin mohon maaf ya kalau misalnya kita tidak terlalu terstruktur gitu diskusinya, tidak terlalu akademis, karena mungkin ini akan lebih jadi rasanya mungkin kayak akan seperti obrolan warung kopi lah sifatnya, minus kopinya dan sayangnya juga minus warungnya juga. Diskusi obrolan malam ini kita akan membicarakan bertolak dari film-film yang sudah dipilih untuk jadi lini Madani Shorts di Madani Film Fest tahun ini, yaitu ada 3 film. Ada 2 pilar, 1 atap, ada Kisah Para Pencuri, dan kemudian ada Udin Telkomsel. Ini apa benang merah dari film-film ini, itu kita akan obrolin dengan santai malam ini. Dan sebetulnya juga kita tidak membatasi di film-film itu aja ya, kita bisa melebar diskusinya kemana-mana. Tetap dengan koridornya adalah tema light yang jadi tema Madani Film Festival tahun ini, di mana light itu jadi sesuatu yang menarik ya buat saya. Satu kosakata yang menarik dalam bahasa Inggris yang bisa berarti ringan, tapi juga bisa berarti cahaya. Dan itu tampaknya memang sengaja itu yang dipilih oleh Madani Film Fest tahun ini, bahwa cahaya itu bisa jadi sesuatu yang meringankan juga. Atau kita sebaliknya, kita juga bisa membicarakan hal-hal itu dengan cara yang sangat ringan. Antara lain bisa jadi komedi dengan sense of humor, dan kemudian atau dengan tujuan yang sekilas terdengar berat, padahal harusnya lain, yaitu memberi pencahayaan, memberi enlightenment buat kita semua. Ya, sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partner Madani International Film Festival 2021. Terima kasih kepada Mizan dan Pabrik Kultur sebagai inisiator festival ini, sudah berjalan beberapa tahun. Terima kasih kepada Dewan Kesenian Jakarta sebagai pengampu, dan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Teknologi sebagai pendukung, dan juga kepada supporting partners untuk diskusi kali ini, yaitu Kinaforum, yang mana sebetulnya saya sendiri juga mewakili Kinaforum. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Teman-teman, jangan lupa berkunjung ke website Madani International Film Festival ya, di madanifilmfest.id, dan follow sosmed Madani di Instagram @madanifilmfest. Nah, sekarang malam ini kita sambut para pembicara, atau lebih tepatnya mungkin teman obrolan. Kami mengundang 2 filmmaker dari 3 film yang ditayangkan di program Madani Shorts. Yang pertama ada Mas Rain Michelson. Ini saya mudah-mudahan benar mengucapkannya ya. Ya, betul. Selamat datang Mas Rain. Mas Rain ini yang bikin Udin Telkomsel di program kali ini, yang juga beberapa film pendek yang kalau yang saya terakhir kali nonton yang itu, yang Errors of Season, itu
beberapa teman-teman sinefil pasti sudah tahu film itu. Dan selamat datang juga kepada Mas Ilham. Ini Prayatama atau Prajatama? Prajatama, Mas. Oh, Prajatama. Jadi sesuai ejaan baru ya. Selamat datang ke Mas Ilham Prajatama, sutradara dari film Dua Pilar Satu Atap. Mas Ilham di itu domisili Palembang? Iya, Mas, di Palembang, Mas. Oke, ya. Dan selamat datang juga kepada Mbak Tika, Mbak Swastika Nohara. Dalam kapasitas ini mungkin saya bisa bilang rekan atau kolega penulis skenario untuk menemani saya menafsir dan ngobrolin gitu ya soal film-film malam ini. Selamat datang Mbak Tika. Selamat malam. Ya, oke. Nah, untuk memulai pembicaraan, ya kita tentu saja berangkat dari film-film yang ada dulu gitu ya. Ada Dua Pilar Satu Atap, ada Kisah Para Pencuri. Kebetulan kalau Kisah Para Pencuri, filmmakernya sedang sibuk syuting film mereka yang berikutnya ya. Terus terakhir ada Udin Telkomsel. Nah, ini kebetulan di lini ini saya sendiri programmernya, jadi saya memilih dan mengurasi film-film ini. Ya selaku programmer mungkin saya punya bacaan sendiri gitu ya tentang kenapa saya memilih ini. Tapi sebelum saya yang berbuih-buih sok tahu dulu, mending saya nanya dulu ke teman-teman di sini. Mungkin pertama saya nanya ke Mbak Tika deh, ya Mbak Tika, rekan sesama penulis skenario dan kali ini selaku audience, si fresh eye, educated audience gitu katakanlah, memberikan fresh eye yang menonton film ini dan mungkin bisa berbagi kesannya. Silakan Mbak Tika, ada yang bisa disampaikan? Baik, iya. Seru sekali nontonnya ya. Waktu saya nonton Dua Pilar Satu Atap itu, rasanya kebetulan saya tidak terlalu familiar dengan budaya tersebut. Konteksnya di Palembang ya kalau nggak salah. Saya juga nggak terlalu familiar gitu kan, di Palembang cuman datang mampir main sebagai turis aja gitu, nggak paham betul bagaimana kulturnya di sana. Pas lihat itu, oh gini ya, menarik sekali gitu. Terus apalagi dipilih dititipinnya ke seorang pelacur gitu ya, itu sebuah kontras yang menarik gitu kan. Tadinya saya agak berharap gitu tokoh pelacurnya muncul lagi gitu. Apalah gitu kaitannya, ternyata tidak, tapi nggak apa-apa. Karena memang mau fokus pada cerita di keluarga itu. Bagi saya itu menarik, apalagi buat orang yang nggak paham dengan budaya tersebut, bahwa anak yang dianggap membawa sial itu harus dititipkan ke orang lain atau dibuang gitu kasarnya, itu cukup mengagetkan. Oke, tega ya begitu gitu ya. Sebagai ibu gitu kan, wah mikirin langsung ingat anak sendiri gitu kan, kesialan seperti apa yang bisa membuat seorang ibu tega melakukan itu gitu kan, sampai terus pada adegan menanam bunga itu, wah itu lucu banget pas adegan menanam bunga, yang di tengah bunga aster apa krisan gitu, terus kanan kirinya bunga lili. Itu mungkin maksudnya kan simbolik gitu ya, untuk menunjukkan si anak tengah ini. Menarik sekali idenya. Jadi apa ya, mau menyampaikan rasa perbedaan, rasa keterasingan si anak tengah ini dengan sesedikit mungkin verbalnya gitu ya, sesedikit mungkin dialognya gitu, mau menyampaikannya dengan gambar dan dengan simbol-simbol seperti itu tuh buat saya refreshing, buat saya menyenangkan, karena banyak sekali film-film yang menyampaikan maksudnya itu secara verbal gitu, dan melihat tadi itu Dua Pilar dengan cara yang begitu tuh asik gitu. Terima kasih. Kalau yang film lainnya gimana, Mbak? Nah, Udin, saya tadinya mikir ini apakah sponsor gitu ya oleh Telkomsel, karena pas baca sekilas tuh yang kebaca Telkomsel, pas beberapa saat baru maksud ini Telekomsel, jadi ini diplesetin gitu. Itu baru muncul setelah melihat kembali gitu ya. Kesan pertamanya seolah-olah langsung ingat ke provider merah kan.
Itu juga menarik sekali, apalagi dengan shot yang memandang bintang, langit malam, gitu, galaksi far far away. Itu membuat, terus kita ngomongin Tuhan. Itu pertanyaan yang sangat filosofis gitu kan. Who are we gitu ya? Cuman sebutir debu galaksi. Dan konteksnya ini kayaknya agak beberapa tahun yang lalu ya, ketika masih belum zaman smartphone banget gitu ya, masih SMS-an ya, dengan HP Nokia jadul yang dijagain ular itu apa gimana? Aku Itu nebak-nebak tahun aja. 2015 ya, kalau nggak salah, Mas Rein ya. Ya, syutingnya 2015. Konteks ceritanya apa? Setting ceritanya tahun berapa tuh? Apakah memang 2015 atau tahun sebelumnya? Sebenarnya Itu tuh menarik. kayaknya mungkin 2000-an gitu. Cuman kayaknya 2015 tuh kayak smartphone belum semuanya pakai touchscreen gitu loh. Kayak masih yang apa sih? Sekarang aja kayak masih banyak yang di kampung-kampung itu yang masih pakai ini kan apa candy bar apa handphone. Nah, gitu. benar. Aku bertanya ini karena menariknya, aku nontonnya tuh berdua dengan anakku SMP. Terus dia lihat handphonenya itu handphone zaman kapan tuh? Jadi buat dia itu kayak film dari masa lalu banget. Ya, sekarang anak SMP kan praktis nggak pernah megang gitu ya Nokia yang ada di openingnya itu. Terus ya aku cerita ini sih nggak terlalu lama lah gitu. Ini kayak aku tadinya menduga itu kayak tahun 2004, 2005 gitu, ketika masih paket-paket SMS bundling, beli handphone bundling SMS gitu tuh banyak sekali, dan orang punya ratusan SMS untuk dipergunakan gitu ya. Aku menyangka settingnya tadinya tahun sekian gitu, tapi ternyata 10 tahun lebih baru. Tapi benar juga, memang di sebagian masyarakat banyak juga yang pada tahun 2015 masih pakai handphone seperti itu dan masih ber-SMS. Menarik sekali. Oke. Kalau dari ini, untuk yang film satu lagi, ada kesan khusus nggak, Mbak? Lucu. Ketawanya nggak bisa. Walaupun tadinya di awal-awal sempat nebak, ini mau ngapain sih, cowok-cowok absurd joget-joget. Pas begitu, kayak latihan gitu ya, kayak workshop acting gitu. Kayak workshop. Aku pikir aja dance, kayak semacam K-pop dance atau apa dance gitu loh. Kan banyak tuh dancer cowok. Nah, aku pikir tadinya mereka dancer, ternyata. Itu kalau tidak salah pernah nonton film serupa tapi beda. Ya, cowok menyamar pakai hijab dan cadar masuk ke sekelompok perempuan gitu yang pakai hijab dan cadar juga, cuman waktu itu motivasinya mau mencari orang gitu, mau beda lah ceritanya. Yang dulu tuh drama banget, bukan komedi seperti iya. Ini kan ya maling ya ceritanya kan. Yang satu maling, terus yang satu waria kan ya. Yang satu pencuri beneran, yang satu curi-curi mau ikut pengajian. Oke. Ya, terima kasih Mbak Tika. Mbak Tika ini yang nulis itu ya, Cahaya dari Timur juga. Wah, saya asik tuh nontonnya tuh. Saya nanya ke para filmmaker sekarang. Mungkin pertanyaannya, saya tadi sempat di kepala kepikirannya, idenya dari mana? Waduh, idenya dari mana tuh pertanyaan mungkin yang paling dihindari banyak filmmaker ya. Ide dari mana-mana gitu. Jadi saya nanyanya mungkin lebih spesifik kali ini, baik ke Mas Ilham maupun ke Mas Rein. Gimana proses awalnya gitu ya, ide awal. Nah ini agak nanya idenya dari mana, tapi lebih kenapa idenya ini, gimana prosesnya awal sampai bikin film ini, terus ya prosesnya gimana, apakah ada semacam keresahan atau ada ingin menyampaikan sesuatu dari yang ingin disampaikan lewat sampai muncul dengan film-film ini. Silakan. Mungkin siapa dulu ingin menyampaikan, Mas Ilham atau Mas Rein? Oke. Silakan. Dari pertama tuh awal ide Dua Pilar itu
kayak apa ya, dari kan saya tumbuh besar di Palembang gitu, berteman sama orang-orang Palembang, bercerita, dan mereka tuh banyak berbeda agama gitu, berbeda ras juga, ada Arab, ada Tionghoa, India. Jadi kayak ada sesuatu yang pengen diceritain lah, gue pengen berkolaborasi lah dengan cerita-cerita dari mereka gitu, dan terpilihlah dari teman-teman dari Tionghoa gitu. Itu sih awal ceritanya. Terus sampai muncul dengan apakah apa yang tadi sempat Mbak Tika tanyakan juga tuh, budaya tanda kutip dan membuang anak yang dianggap sial tuh apakah spesifik cuma di misalnya di Palembang saja, atau mungkin suku tertentu, atau bahkan klan-klan tertentu gitu? Gimana? Dan masih ada nggak sih sekarang itu zaman dulu aja apa zaman sekarang masih? Kayaknya sekarang tuh masih ada, tapi nggak tahu di mana. Tapi saya percaya aja sih ada itu. Itu pertama kalinya tuh dari orang tuanya salah satu teman. Dia tuh lagi nyeritain, cuman nggak seperti di film ini, ada sedikit dramatisir lah. Dia nyeritain orang tuanya yang dulu dibuang karena dianggap membawa sial, disakit-sakitan. Bahkan ada ritualnya tuh, ritual untuk buang dibuang anaknya tersebut, ada ritualnya. Jadi berangkat dari situ, bahkan kebanyakan orang juga nggak tahu itu ada, bahkan dari teman-teman Tionghoa yang lain gitu. Tapi itu tetap ada. Jadi sempatnya sih di awal-awal produksi itu ragu, kayak ini bener-bener ada atau enggak sih, bener-bener atau cuman segelintir orang aja. Tapi setelah riset lebih dalam lagi, setelah bertanya-tanya lagi, ya memang beberapa orang percaya sama hal tersebut. Terus tadi dibilang ini ya, orang tuanya teman, yang mestinya kan sudah satu generasi di atas ya itu kejadiannya gitu. Kalau sekarang masih nemu ada ininya, ada fenomena itu? Kalau sekarang enggak sih, enggak ketemu. Tapi di berita ada, pernah sempat searching juga di berita itu ada, tapi di berita. Tapi beberapa tahun yang lalu, baru-baru ini. Kalau misalnya kejadiannya itu, apakah di konteks kali ini kan si tokohnya itu kan jadinya ya, berbeda agama kan sama keluarga biologisnya gitu. Yeah. Kalau yang itu, apakah ini input kreatifnya Ilham atau memang pernah ada kejadian seperti itu? Oh, kalau itu kreatif sih. Kreatif ya. Tapi nggak tahu, kayaknya ada sih dari pikiran-pikiran gila, kayaknya bakalan terjadi, kalau itu benar-benar terjadi gitu, bakalan ada yang seperti itu. Oke. Menarik sekali. Dari Rain mungkin ada yang bisa diceritakan awalnya, karena ini kan unik sekali nih Udin Telkomsel tuh. Saya ingat banget di tahun-tahun itu. Termasuk salah satu yang dirayakan, wah lucu banget. Ya waktu itu tuh sebenarnya kayaknya gue selalu punya issue dengan belief, how we believe in something, terus kayak bukan cuma di agama gitu, maksudnya di our belief system dan sebagainya macamnya lah, maksudnya kayak itu ke pemerintah dan politik dan segala macamnya juga itu seringkali jadi isu yang selalu menarik buat gue gitu loh. Terus dan di saat-saat itu emang mungkin gue juga lagi banyak pertanyaan-pertanyaan eksistensialis. Terus ya sebenarnya kan kayak apa sih, itu kan sebenarnya ada jalan kayak kejauhan juga gitu yang Tuhan jauh tapi dekat, Tuhan dekat tapi jauh, semacam itu. Terus kayak ada juga kayak gue juga kadang-kadang mikir gitu waktu itu, kayak kita teknologi udah sampai sini sekarang gitu, kayak ya kali maksud Tuhan masih pakai
Maksudnya dia nggak punya HP gitu semacam itu loh. Kayak pertanyaan sesimpel itu. Kayak ya berandai-andai aja. Terus ya habis itu of course dengan bagaimana apa ya orang-orang kita tuh mudah untuk percaya dengan hal-hal dan secara fanatik gitu, percaya dengan hal-hal yang kadang-kadang kalau dicerna tidak masuk akal gitu, kayak hal-hal tahayul-tahayul yang emang cuman kita doang yang paham gitu, yang seolah kalau kita keluar negeri nggak akan pernah terjadi gitu. Nah, Kayak iya. kan maksudnya sesimpel, bahkan bukan agama gitu, maksud gue kayak sesimpel masuk angin gitu, kayak itu apa? Bule kok bisa nggak masuk angin gitu, semacam itulah. Terus ya enter win. Kalau bule enter win. Iya, enter win. Mereka kok nggak kerikan bisa sembuh gitu. Kok kita harus kerikan? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Iya, apa sebenarnya yang terjadi gitu. Tapi kan itu semua kan belief, how our culture believe in things gitu kan. Kayak sesimpel waktu itu juga studi kasusnya yang paling dekat itu, yang paling mirip itu kan Ponari gitu kan, dari batu. Apa hubungannya gitu. Cuman ya tapi terjadi gitu fenomena-fenomena itu. Terus ya kita juga selalu ada ini kan bahasa percaya nggak percaya tuh, percaya nggak tahu gitu kan, ya semacam itu. Dari situ sih tempatnya. Terus apa ya, kenapa Telkomsel ya, gue juga enggak bingung. percaya gitu, tapi dia SMS juga. Apa? Kalau ular kobranya itu apa sih ya? Nggak tahu, ragu-ragu nih. Itu pertanyaan Adam dan Hawa itu. Oh ya, benar-benar ular yang membawa itu ya, yang bicara di Taman Eden. Ya semacam itulah. Terus ini juga dulu kan gue pas kuliah di UMN ya. Itu tuh kalau di UMN tuh ada sutet, namanya sutet, kayak sutet sate gitulah, tempat makan sutet. Terus kayak ya itu that's why ada sutet, terus kayak ada apa tuh di Telkomsel ada di situ. Karena dulu aslinya Telkomsel, cuman kan nggak mungkin dong, nggak boleh. Tambahin E aja ya, Telkomsel. Dulu saya ingat di awal-awal tahun 2000-an ada film pendek itu kan, Veronica. Itu kan juga, itu kan juga spesifik tuh mengacu ke provider tertentu. Oke. Ini pemaparannya Reni menarik karena sebetulnya nyambung dengan yang ini pertanyaan saya berikutnya, karena ini mungkin pertanyaan saya jadinya lebih ke buat teman-teman filmmaker dan juga mungkin Mbak Tika juga gitu ya. Wah ini mungkin akan terdengar berat ya. Peran Tuhan itu apa? Buat teman-teman secara pribadi ya. Sekilas berat nih pertanyaannya, tapi ya ini bisa jadi ini kan sesuatu yang sangat personal gitu ya, dan mudah-mudahan bisa kita bicarakan dengan light juga, dengan ringan gitu. Entah dalam arti meringankan atau karena ini ya, dengan saya narik konteksnya adalah tadi seperti yang sudah dibilang sama Rin, ada siapa itu? Nah, ya, tolong yang belum dimatikan dulu. Banyak ada perubahan rencana. Kayak di-hack ya. Kita ngebicarain ketuhanan di-hack. Padahal kita nggak ngebicarain ini ya. Kita nggak ngebicarain hal-hal politis yang lainnya. Waduh. Ya, Tuhan. Tadi Rain sempat mention kan bahwa di luar negeri belum tentu orang akan seperti ini. Dan itu sesuatu yang rasanya saya notice juga gitu, bahwa kayaknya di Indonesia ini kita cukup terobsesi ya dengan wacana ketuhanan gitu. Kayaknya agama dan Tuhan gitu ya, itu kayak selalu jadi bagian dari
apapun, mau bicara apapun, meskipun urusannya sesama manusia pun pasti selalu akan melibatkan Tuhan. Dan itu mungkin teman-teman bisa berbagi soal itu gitu. Dari Mas Ilham dulu kali. Itu saya selaku programmer dan moderator, saya juga mungkin punya posisi sendiri ya soal pertanyaan itu tadi, dan sebetulnya ya itulah saya jadinya ingin bertanya. Mungkin karena Pancasila, Mas. Faktor Pancasila nomor 1. Karena Yang Maha Esa. Apa peran Tuhan? Peran Tuhan. Ya, coba dipaparkan dulu aja mungkin daripada saya mengarah-arahkan nanti. Apa ya peran Tuhan? Ya pasti kayak pada jawaban pada umumnya, tempat berlindung, tempat bercerita saat nggak ada lagi orang yang mau mendengarkan. Terus ya gitu sih, sulit juga sih peran Tuhan kayak gimana. Ya. Sebenarnya kenapa saya bertanya ini kan karena ya itu tadi di wacana arus utama itu kan, di wacana arus utama kita di publik itu, bahkan itu kan Tuhan dan agama itu kan selalu dikedepankan sebagai jalan keluar yang pertama, dan ternyata bukan yang pertama, dan juga harus tanda kutip harus satu-satunya gitu kan. Itu kan jadi kayak yang wah ini apakah ya, sementara seperti yang Ray bilang juga tadi, mungkin di luar negeri orang banyak gitu yang problem-problem kemasyarakatan, problem apapun gitu itu diselesaikan, didiskusikan, tidak harus menyebut Tuhan gitu. Itu, tapi di sini kan beda gitu. Dan pengalaman, apakah kita masing-masing teman-teman di sini go with the flow aja dengan itu, atau pernah mempertanyakan juga mungkin itu ya. Saya jadinya lebih merumuskan pertanyaan ini ke situ. Oke. Ya lebih go with the flow aja. Kepercayaan masing-masing gitu, dan bagaimana masing-masing orang memandang Tuhannya sendiri-sendiri. Ya agamaku ya, apapun itu jangan saling ganggu. Mau ada orang yang katakanlah mabok agama, katakanlah yang seperti itu, ya terserah urusan pribadi mereka masing-masing sih. Asal yang itu aja sih, jangan saling ganggu aja. Oke. Mbak Tika mungkin ada pengalaman? Aku justru ingin tahu sih pendapat dari Ray, dari Ilham, dari Ivan gitu ya. Ketika teman-teman nulis skenario film atau mau menyutradarai film, itu teman-teman memikirkan nggak nih karakterku seberapa percaya sama Tuhan? Apakah dia perlu ditunjukkan religius atau tidak, perlu adegan beribadah atau tidak, atau nggak usah beribadah deh, menyebut nama Tuhan aja kayak apapun gitu ya. Secara umum gitu ya? Secara umum gitu. Kalian memikirkan itu nggak pada saat mau nulis, atau pada saat sedang menulis, membangun karakternya, atau pas nulis skripnya gitu, atau pas mau syuting mungkin? Mestinya sih kayak obrolan, kalau misalnya ngomongin soal karakter gitu-gitu, ada latar belakang karakternya, terus kayak agama karakternya itu seperti apa, keluarganya seperti apa, itu pasti ada sih obrolan-obrolan seperti itu gitu. Cuman untuk ada keharusan harus nampak atau tidak gitu kan, itu keputusan lain gitu. Apakah itu sama dengan konteksnya, apakah itu yang mau dibicarakan gitu. Jadi ketika sempat tuh kayaknya ada deh kayak berapa kali gitu film Indonesia tuh harus ada adegan sholatnya tuh apa ya? Sempat ada tuh obrolan itu tuh, aku lupa deh gimana obrolannya. Cuman kayak jadinya kan maksudnya ya tidak semuanya harus gitu. Maksudnya tidak semuanya sesuai konteksnya juga gitu. Jadi kayak harus seolah-olah dipaksakan ke situ gitu. Ya kalau dari aku sebenarnya pandangan aku soal Tuhan juga kepercayaan itu sendiri-sendiri gitu. Jadi makanya aneh banget buat aku kalau misalnya agama itu masih ada di KTP. Kayak itu ya buat apa? Maksudnya
apakah itu akan mempengaruhi judgement lu terhadap orang itu gitu dari lu lihat KTP gitu. Kan maksudnya nggak relevan gitu loh ketika itu ada dan ada di data ini lo gitu. Maksudnya kalau belief lu sama Tuhan ya supposed to be antara lu dan Tuhan gitu, semacam itu sih. Jadi kalau untuk harus ada nampak itu pasti enggak, cuman ya itu pandangan aku. Ya. Menarik sih bacaan soal itu. Kita jadi nanya ke Mbak Tika juga sebenarnya tadi karena ini kan portofolionya Mbak Tika ini Cahaya dari Timur, kan ceritanya dari Maluku ya. Terus tapi juga ada Hari Ini Pasti Menang dan kemudian Tiga Sri Kandi. Nah itu ada 3 cerita olahraga tuh ya. Di olahraga itu kadang-kadang katanya olahragawan tuh banyak yang percaya tahayul, punya jimat, punya ada sesuatu yang mereka imani gitu. Sementara bisa jadi kalau di sini diarahinya ke Tuhan dan agama ya. Kalau Mbak Tika menyusun karakter-karakter itu sendiri gimana? Loh, kok Rata-rata memang balik. Kurang nih. Nggak apa-apa. Iya, kalau aku sih pasti ada di karakter Bible-nya pasti ada background-nya. Cuman memang tidak selalu harus ditampilkan nanti di layar. Karena itu ada karena menurutku perlu ya, itu membentuk bagaimana seseorang bersikap, berbicara, bertindak, dan mengambil keputusan kan. Cuman selama ini kayaknya tidak pernah deh dengan sengaja ini harus tampil gitu, apapun agamanya ya. Kayak, tapi kecuali Cahaya dari Timur Beta Maluku karena memang itu konflik antara desa Islam dan desa Kristen. Oh iya, latar belakangnya eksplisit sekali ya namanya. Yang satu desa di Tulehu Islam, desa sebelahnya Kristen dan pecah konflik kan di Ambon waktu itu. Itu doang kayaknya yang secara eksplisit ada simbol-simbol agama dan adegan beribadah, adegan berdoa, bahkan secara heboh gitu ya, secara ini jadi highlight gitu. Selain dari itu nggak ada sih. Cukup kami tahu sebagai background karakter gitu, tapi kalau nggak penting konteksnya untuk ditampilkan di adegan nggak usah. Kalau aku sih menurutku gitu ya, ada relevansinya apa enggak gitu. Iva nama Ilham gimana? Ilham dulu, nanti saya juga ada jawaban kayaknya. Gimana Ilham ada pandangan soal itu? Pandangan isu-isu tentang isu-isu di Palembang saya ingin sih. Kalau saya boleh bercerita sedikit tentang di Palembang ya. Di Palembang itu tuh kayak nyampur aja gitu dari kalau gue lihat di luar gitu kan kayak ada Chinatown, ada satu lorong itu Cina semua gitu, satu lorong ini Arab semua, satu lorong ini India semua. Nah kalau di Palembang gue ngelihat dalam satu lorong itu bersebelahan gitu, ada dari Cina Arab lah, mereka kayak santai aja, nggak ada dari ras-ras, nggak ada agama-agamaan, kayak ya gitu gesahannya kalau bahasa Palembang itu. Cerita mereka bercerita kayak asik sih kalau ngelihatnya sih. Malah lebih membaur ya kayaknya ya. Malah lebih membaur. Nah, menarik. Jarang sih kalau isu-isu keagamaan di Palembang. Mungkin ada tapi nggak pernah lihat saya. Ya. Nah ini kalau dari saya sendiri sih ini ya, mungkin selaku programmer dan selaku penulis skenario juga gitu. Saya tadi Rain mention sesuatu yang menarik bahwa apakah kalau di film Indonesia harus ada adegan sholat gitu ya. Itu sepengetahuan saya sih memang nggak ada ya. Tapi saya jadi ingat, saya agak notice ya, mohon maaf ya teman-teman, ini saya jadi setengah pembicara juga pada akhirnya. Ini apa? Kayak ada semacam beberapa school of thought gitu di film Indonesia gitu ya, yang filmnya ingin tampil
Indonesia gitu ya, yang nggak kepingin mempermasalahkan agama, akan kadang-kadang juga jadi agak aneh, bukan jadi agak aneh, akan saya ngelihat film-film itu berusaha keras untuk tidak menampilkan agama malahan gitu, ketika karena ingin tampil ya tadi mungkin Pancasila gitu. Jadi tokoh-tokohnya itu seringkali nggak ketahuan sebetulnya ini agamanya apa, karena nggak pernah kelihatan salat atau nggak pernah kelihatan apa. Terus kadang-kadang baru ketahuan agamanya apa setelah dilihatin makamnya, ada tulisannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau ada tulisan Arabnya gitu, baru ketahuan bahwa oh Islam loh ternyata gitu. Ada yang kayak gitu. Terus school of thought yang lain kadang-kadang malah memang ya sesuai agendanya film itu adalah ya ingin memperlihatkan atribut agama sebanyak mungkin. Ya, biasanya ya film-film yang memang ada unsur dakwahnya itu ya, entah ya kita tahu lah ada banyak film-film yang religi gitu, kalau genre religi sekarang, dan itu sempat jadi pertimbangan juga di Madani Film Festival gitu kan. Madani Film Festival ini tor abadinya adalah untuk menampilkan realitanya masyarakat Muslim gitu kan, dari Indonesia dan dari seluruh dunia sebetulnya. Nah, menarik kalau di Indonesia kan kadang-kadang ada upaya untuk memperlihatkan sisi ideal dari yang diharapkan gitu. Jadi ada semacam agenda itu gitu. Tapi ya itu tadi di spektrum yang lain kadang-kadang malah sebegitu Pancasilanya, sebegitu nasionalnya, sehingga kita nggak tahu sih tokoh ini sebetulnya agamanya apa. Padahal kalau misalnya saya ingat film-film tahun 70-an gitu, film Cinta Pertama, film Lancang Pengantin, filmnya Slamet Harjo, filmnya Christine Hakim zaman-zaman dulu gitu, itu identitas keberagamaan muncul dengan santai gitu. Tokohnya Kristen ya udah dia ke gereja, mereka ke gereja, terus apa, terus yang Islam ya sholat gitu, tapi ya kadang tidak terlalu berpengaruh ke ininya, tidak terlalu berpengaruh ke cerita gedenya ya. Mereka tampil sebagai orang yang ya dengan agama masing-masing aja. Dan itu buat saya menarik sekali. Itu yang saya amati di ini ya, di filmnya Ilham tuh, yang Dua Pilar itu kan, jadi kayak identitas masing-masing tuh kayak ya udah, agama dan Tuhan jadi identitas masing-masing, dan itu jadi kayak terasa lah memberi pencerahan gitu, enlightenment dan meringankan tuh kerasa gitu buat saya di film itu. Dan itu saya membocorkan alasan saya program film itu di lini ini. Kalau yang filmnya Rain itu menarik juga, jadi karena sudah di mention sama Mbak Tika bahwa ada pembicaraan filosofis tentang Tuhan, pembicaraan malam-malam di bawah langit melihat bintang gitu ya. Tapi sebetulnya kan tapi di balik itu semua yang diharapkan orang-orang dari Tuhan sebetulnya kan sangat transaksional tuh. Orang minta sepeda terus datang itu sepeda gitu. Gitu ya. Ada sepeda datang sendiri, memberikan kepada yang minta, itu udah konyol banget, tapi itu realita kita gitu kan, realita kita. Gitu dah. Sedikit info juga buat teman-teman yang hadir di sini, kalau mau bertanya boleh bisa tulis di chat atau ngacung mau nanya ke para filmmaker atau nanya santai aja, silakan. Gimana Mbak Tika? Ada tanggapan? Oke, menarik. Mungkin itu sedikit bocoran tentang programming saya ya. Gitu. Jadi kayak ya itu tadi, kenapa saya pilih film ini. Terus yang Kisah Para Pencuri itu saya ngelihat juga ada semacam ya, hubungan dengan Tuhan itu ada yang ingin menjaga eksklusif gitu, bahwa nggak boleh, kamu tuh nggak boleh sama Tuhan. Yang berhak sama Tuhan aku yang dengan sah menyandang atribut ini. Begitulah, jadi kayak ada pembicaraan ke sana. Dan yang itu kontras ya dengan filmnya Rain. Di filmnya Rain kan si anak itu tidak pernah mengklaim, orang-orang datang ke dia untuk minta disambungkan dengan Tuhan.
Sementara yang para pencuri, si pemimpin agamanya yang mengklaim kalau mau connect sama Tuhan lewat saya gitu. Nah, ya betul. Menarik sekali. Mungkin saya penasaran sama Ray. Itu endingnya emang gitu aja dirancang seperti itu atau ya udah biar ending kayak gitu? Ya begitu Ya endingnya. begitu. Gimana lagi? Kalau nggak bakal itu ya, bakal berlanjut itu fenomenanya nanti. Waduh. Tapi ngomong-ngomong soal Tuhan ini, aku pernah waktu itu tuh aku lagi ini emang lagi kayak mempertanyakan banget gitu loh, kayak apa Tuhan tuh siapa gitu buat lo, buat orang-orang gitu. Aku kan nanya-nanyain gitu lah. Gitu. Terus kayak ya kayak gini-gini juga masuk ke pembicaraannya. Terus waktu itu dan apa ya, nggak ada yang maksudnya nggak ada satu jawaban pun yang akhirnya bisa satisfied buat gue gitu. Maksudnya ya udah basically ya orang akan membawanya lagi ke agama. Sedangkan buat aku kayak agama itu cuma jalur-jalur gitu. Banyak jalan menjurang malah semacam itu. Terus tapi ada satu jawaban tuh yang menurut aku kayak menarik banget dan membuat aku berdamai sama itu sih. Menarik. Jawabannya Mas BW Purbanegara. Oh, Mas BW. Oke. Ini spiritual sekali nih kayaknya jawabannya. Gimana? Agak ini spiritual ya, agak gitu ya dia tuh. Enggak, dia jawabnya kayak ya kalau Tuhan buat dia tuh dijelasin dulu kalau di the whole universe ini ada dua energi yang saling tarik menarik. Ada energi kosmos, ada energi chaos. Chaos tuh bertambah, kalau chaos bertambah gitu, maka kosmos berkurang, kayak negatif positif gitu lah, semacam itu, baik dan buruk lah. Gitu. Kalau yang kosmos bertambah, chaosnya berkurang gitu. Akan selalu tarik menarik gitu. Dan proses tarik menarik inilah yang memiliki banyak nama, salah satunya Tuhan. Mas BW ini seorang Zoroaster. Bener, jadi kayak jangan-jangan itu selama ini kita tuh ribut-ribut antar agama tuh mempermasalahkan karena kita mempersonifikasi Tuhan gitu. Personifikasinya beda-beda ya? Enggak, iya maksudnya karena dipersonifikasi gitu. Bagaimana kalau misalnya itu the whole system ini bahkan kita termasuk ke dalam itu, wah gimana tuh pembicaraan ini udah ngaco banget ya. Apa ini seperti bilang ini pembicaraan warung kopi, minus kopi minus warung. Ya tapi gitu aku jadi kayak oh ya mungkin maybe it's beyond our reach juga gitu loh. Tuh. Menarik sekali. Kalau udah berdamai itu sudah ringan tuh rasanya ya, enteng. Ya. Ini saya memprogram pilihan-pilihan ini juga kayaknya juga masih dalam rangka untuk bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Mas. Oh ya, tapi saya jadi nanya ke semuanya nih, ke Mas Ilham, Rain, dan Mbak Tika. Ini kan semuanya bisa dibilang filmmaker lah, atau setidaknya kreator gitu. Nulis, ya bikin film gitu. Pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan ini, mungkin pada satu titik kita akan menemukan tanda kutip jawaban gitu ya, kayak oh iya ternyata Tuhan tuh kayak gitu. Terus, sementara kita tahu biasanya untuk menulis atau berkarya, bikin film, bikin cerita, itu kita butuh keresahan, kita butuh pertanyaan. Gimana sejauh ini dalam membuat karya gitu? Apakah memang di-drive oleh pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahan seperti itu, atau apakah kalau misalnya ada sempat, oh aku menemukan jawabannya, itu berpengaruh nggak ke proses kreatif? Mbak Tika mungkin? Aku pernah nulis bikin konsep cerita yang berdasarkan pertanyaan seperti yang tadi Ivan sebutkan gitu ya. Kegelisahan tentang siapakah Tuhan itu, apakah Tuhan itu, dan apakah agama itu perlu gitu. Jangan-jangan benar nih kata seseorang bahwa agama itu fiksi doang gitu yang dibuat oleh manusia untuk mengatur sesama manusia atau untuk tujuan-tujuan lain gitu ya. Pernah dari kegelisahan itu bikin cerita film. Udah ditulis cukup detail sinopsisnya gitu.
terus pitching gitu ke beberapa produser, ditolak semua. Ya pada takut jangan-jangan. Ditolak semua, antara takut nanti bakal digerebek sama aduh ini susah jualannya. Ya udah sampai sekarang masih dalam bentuk sinopsis aja, belum kemana-mana. Itu sudah Itu menariknya format film pendek, Mbak. Kayaknya di film pendek itu orang lebih bebas gitu mengeksplorasi tema-tema seperti itu sampai sekarang gitu. gitu Itu kali juga ya. Mas Ilham, Mas Rain. Iya. Mas Ilham gimana? Ya itu mungkin juga, bahkan saya gini, kalau dari saya sendiri sempat ada kekhawatiran kalau misalnya sudah terjawab semua, oh ternyata Tuhan buatku tuh seperti ini, habis itu kehilangan drive untuk bikin apa-apa atau gimana. Ya sudah, dunia sudah damai ini, terus udah zen gitu, terus habis itu nggak kepengen bikin apa-apa lagi. Ataukah ada drive yang lain gitu. Oke, mungkin kayak Mbak Tika tadi sih, kegelisahan itu ada sih, kegelisahan untuk membuat cerita. Tapi ditolak ke beberapa pas pitching, walaupun film pendek loh. Film pendekin juga butuh dana gitu. Kemarin itu Pasti. Kemarin itu pas kegelisahannya itu tentang murtad gitu, tentang seorang agama Islam yang ingin keluar dari agama tersebut karena ia merasa agama ini baik tapi dirusak oleh beberapa orang, dan sementara orang-orang di agama tersebut itu intim bagi dia, kayak gitu. Okay. Mungkin nanya ke Mbak Tika lagi, ya tadi kan ada cerita yang dibuat oleh kegelisahan seperti itu dan sampai sekarang masih belum terbikin gitu ya. Nah, kegelisahannya sendiri apakah sudah seiring waktu gitu ya, mungkin ada pengalaman sendiri, ada kejadian apa, ada baca sesuatu gitu. Apakah itu somewhat resolve, ada sesuatu yang mendamaikan itu, dan apakah masih ingin menceritakan itu, masih itu gimana? Kalau ada kesempatannya masih ingin menceritakan itu. Pertanyaannya juga masih, tapi paling tidak aku punya sesuatu yang aku pegang gitu ya, sesuatu yang aku yakini gitu. Meskipun itu belum berarti menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi gitu. Aku saat ini nih berkeyakinan apapun bentuknya, dimanapun beradanya, Tuhan itu yang jelas sangat baik, maha baik gitu kepada orang-orang semua secara umum. Walaupun pertanyaan-pertanyaan itu masih sangat ingin gitu bikin film yang dulu pernah dicita-citakan pengen dibikin ini. Tapi ya betul seperti kata Ilham tadi, film pendek pun biayanya kalau ingin dibuat dengan baik gitu ya, biayanya lumayan lah gitu. Dan ya belum butuh teman teman kerja yang satu frekuensi gitu ya. Okay. Nah itu dulu pernah punya, tapi terus masing-masing sibuk sendiri, nggak ada masalah apa-apa, cuman masing-masing sibuk sendiri, dan ya aku juga life happens ya. Nggak enak untuk tiba-tiba halo yuk kita bikin gitu. Coba lagi aja, siapa tahu ya, ada slow-nya waktu. Masa depan kalau ada kesempatan sih masih pengen gitu. Ya. Nah, kalau Rain gimana nih? Tadi saya malah jadi tergelitik gara-gara tadi ini sempat disebut tadi kan sudah berdamai berkat dakwahnya PW Purbanegara. Gitu. ada sekian persen lah kedamaian itu. Apakah masih ada kegelisahan itu, atau sekarang masih punya, atau mungkin sekarang punya drive yang lain gitu untuk terus bikin film, kan masih produktif juga masih sekarang. Ya tapi kalau memang bikin film itu pasti ada kegelisahan kan. Waktu itu kegelisahan gue itu yang gue bikin itu gitu. Cuman ketika akhirnya gue bisa berdamai dengan itu, ya aku jadinya, makanya Error of Season kan sebenarnya lebih ke film selanjutnya kan, Error of Season lebih ke politik. Iya. Karena biasanya udah itu itu gitu ke
Enggak climate change doang itu. Itu ngomongin ya maksudnya ya ada politiknya di situ kan. Terus ya jadinya emang kalau aku mungkin tetap ke belief, tapi beliefnya bukan ke antara Tuhan dan manusia lagi gitu loh, lebih ke belief kita pada sistem politik atau enggak pada belief ya gitulah, belief kita pada the whole things ini apa pemerintahan ini. Terus ya nggak cuma pemerintahan juga sih, nggak sesimpel harus kayak memprotes apapun gitu. Nggak sesimpel soal rezim atau apa gitu. Iya, nggak sesimpel itu gitu. Lebih mendasar malah justru. Ya bisa kan keluarga juga bisa gitu. Terus tapi itu juga terjadinya tanpa aku sadarin gitu sih seringnya yang terjadi ini ketika ya kayak gini, terus aku look back lagi ke belakang baru kayak nyadar, oh ya ternyata aku berubah, filmnya berubah, maksudnya ngomongnya cuman tetap treatmentnya sama, maksudnya ya gue gitu aja gitu, cuman kayak tahun lalu nyokap gue meninggal gitu, lebih benar gue bikinnya filmnya lebih ke sini gitu. Jadi kayak semacam something happen in your life tuh most of the time will change the way you see things gitu sih. Benar sih. Dan film biasanya mengikuti itu gitu tanpa disadari gitu. Sadar nggak sadar gitu. Ya, life happens. Ya kan? Life happens dan kita menyesuaikan dengan itu ya. Benar. Okay. Gitu. Life happens, dan kembali ke konteks Indonesia, kita selalu cenderung kembali ke Tuhan ya, untuk mengadukan semuanya gitu. Mbak Tika, saya tadi sempat notice di film yang Dua Pilar itu ya, ada bunga. Saya nggak tahu kan tadi bunganya apa itu, yang Mbak Tika amatin bunganya. Saya pernah tahu Mbak Tika juga mendalami gardening nggak sih? Nah itu, apakah itu bisa diceritakan kenapa? Ini mungkin agak personal, tapi jangan-jangan bisa berhubungan dengan apa yang membuat kita damai menjalani hari-hari. Katakan kayak gitu. Itu pertanyaannya buat Ilham dong. Ilham apa Ren? Iya Ilham. Iya. Ini jadinya dua-duanya nih berarti. Mbak Tika yang itu gardening dan Ilham juga yang tokohnya gardening. Si bunganya itu kan tadi bunga potong. Tapi kenapa ditanam di tanah, di pot gitu loh, itu yang membuat aku tergelitik gitu. Oke. Mas Ilham, ini saya nggak notice hal seperti itu kan, jadi mungkin benar Mas Ilham yang harus menjawab. Bunga potong kan ditaruhnya di vas, dikasih air gitu ya, dan dia akan bertahan selama beberapa hari gitu. Sementara kalau yang ditaruh di pot kan tanaman yang ada akarnya kan. Soalnya aku kayak bingung gitu nontonnya, tunggu ini bunga potong kenapa ditaruh di pot dan dikasih tanah, apakah maksudnya biar abadi apa gimana gitu. Ini harus Ilham yang jawab. Silakan. Kayak nggak ada maksud apa-apa sih itu. Itu pengennya sih juga bunga-bunga yang berakar gitu sih, Mbak. Cuman karena ada satu lain hal, jadinya pakai yang itu. Itu aja. Ya, baiklah. Atau memang diniatkan ada simboliknya dari situ? Kalau di simbolik kali ya, yang anak tengah kan dia beda sendiri. Iya sih, simbolik tuh ya pasti, tapi bukan karena jadi bunga potong ditanam jadi abadi, Mbak. Jadi simboliknya tuh kayak bunga itu kan anggaplah itu bunga yang berakar ya, Mbak. Jadi bunga itu kan berdampingan kayak pemeran utama sama saudara-saudaranya gitu. Itu aja simboliknya. Tadi juga setelah aku pengen nanya tuh kenapa diberikannya bayinya itu ke pelacur gitu. Biasanya kan orang kalau ngasih bayi ke panti asuhan, ke gereja gitu-gitu. Aduh. Iya. Aku kayak berusaha menyimak gitu. Jangan-jangan dialognya aku ada yang miss gitu. Apakah ada maksud-maksud tersembunyi gitu di balik tokoh
pelacur yang dititipi bayi Iya. itu. Itu sebenarnya dari bercerita dengan partner sih, sama partner penulis, dan tujuannya tuh emang pengen ngambarin kalau si karakter si Desi ini dititipin sama pelacur, walaupun dia dititipin sama pelacur, ia tetap diajarin ini ya, beragama dengan baik dalam konteks Islam itu tadi Mbak. Yang terus juga Mbak Tika tadi bicara pengennya sih ada masuk sih pelacurnya di scene selanjutnya. Sebenarnya itu masuk, cuman saya cut sih, cuman karena kurang aja sih, ego aja. Sebenarnya ada tapi dikenakan. Wah, harusnya apa tuh? Ini jadinya deleted scene. Deleted scene. Bikin director's cut. Ini udah director's cut nih kayaknya. Selamat datang ini ke Bung Eki Imanjaya, board-nya Madani Film Festival. Dia bergabung bersama kita. Gimana, Bung Eki mau menyampaikan pertanyaan juga, mau ikut nimbrung diskusi mungkin? Masih mute, Mas Eki. Masih di mute, Pak Eki. Enggak. Dia nimbrung Cuma untuk nimbrungnya bener nih. Jempolnya mahal. Numpang nongkrong ntar. Numpang. Udah ada swastika Nohara, udah aman lah harusnya. Baik. Seru nih Pak Eki. Ya, tadi sempat ada pertanyaan juga. Ya, saya lupa. Sempat terlintas ada pertanyaannya Mas Ilham, ketika si tokohnya itu dititipkan ke seorang PSK gitu, tapi ngajinya baik sekali gitu. Itu apa yang terjadi gitu kan? Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya juga di sini, silakan. Kita santai aja ngobrolnya. Baik. Film-film yang ada atau di luar itu bahkan. Nah, memang Madani ini kan kita juga santai dalam artian ya, kita ingin merekam fenomena masyarakat yang kebetulan beragama ini, gitu. Masyarakat Muslim di mana-mana, terutama Indonesia, dunia. Memang berusaha merekam realitanya aja, tidak berpretensi untuk harus ada dakwahnya atau apa. Kita merekam fenomena, ya. Makanya kayak Udin Telkomsel juga sangat memenuhi syarat karena itulah realitanya gitu kan. Ada yang mau bertanya di chat atau ngacung di sini? Mbak Tika sempat nonton film-film Madani yang lain nggak? Belum. Nanti bisa ditonton secara online ya di kinoforum.eventive.org. Tahun ini kita festivalnya berlangsung hampir full online, kecuali yang ini ya. Correct me if I'm wrong ya, Mas Eki. Kan kemarin yang pemutarannya offline itu yang pembukanya aja ya, atau akan ada lagi kah? Itu nanti yang offline. Kemarin premiernya film Pesantren. Oke, ada pertanyaan apa lagi? Mas Rain sekarang kan tadi aku sempat mention ya, yang terakhir kali aku nonton tuh Errorist of Season. Aku nonton ya. Dan itu kan sebetulnya udah 2018 ya. Sekarang lagi bikin sesuatu lagi kah? Ada yang baru-baru nanti? Lagi mau bikin film pendek. Kemarin mestinya pakai dana pen ya. Cuman udah dapet, terus kayak timeline-nya nggak mungkin banget sih. Aduh, ini. Pepetan ya. Aduh, pemerintah nih, aduh. Saya dengar cerita yang mirip dari
beberapa rekan lain ada ya. Anak-anak, maksudnya aku di Jakarta gitu, maksudnya kalau tanda tangan apa-apa gampang gitu. Yang anak-anak di luar di daerah-daerah gimana? Komunitas itu saja itu. Ya udah akhirnya mundur, ntar kayaknya Februari baru syuting yang ini skrip film pendek ini. Ada rencana bikin panjang nggak nanti? Ini sebenarnya ini tuh film cerita panjang, cuman dibikin pendek dulu aja gitu. Oh, I see. Sambil mencari funding. Develop bareng Wahana sama Mbak Gina. Oh, oke, sama. Ya. Ilham ada proyek baru lagi nanti? Ada sih, cuman masih dalam proses konsep ngedevelop sih masih. Masih berhubungan dengan Tuhan juga nggak? Enggak deh. Dan atau agama? Enggak sih. Berhubungan sama manusianya kayaknya. Ya, oke. Mbak Tika, Mbak Tika ini sekarang proyeknya terakhir itu ya, Pak, sepeda presiden ya? Betul. Bisa diceritakan sedikit, Mbak Tika? Iya, sepeda presiden itu muncul idenya dari presiden kita yang sekarang ini kan suka ngasih sepeda. Bikin kuis, bagi-bagi sepeda gitu. Nah, terus jadi anak-anak pasti antusias gitu kalau tahu presiden mau datang ke kotanya gitu kan. Mereka berusaha pengen dapetin sepedanya gitu, istimewa kan dari presiden. Nah, tadinya itu settingnya di Tegal gitu, di Jawa Tengah. 3 orang anak sahabat yang mendengar presiden mau datang, ini pasti bagi-bagi sepeda, yuk kita pokoknya kita harus dapat gitu, kita belajar. Padahal ini tiga-tiganya ini anak bandel gitu yang nggak pernah belajar seumur hidupnya sampai kelas 6 SD ini. Yang membuat mereka mau belajar ya karena presiden mau datang dan mau bagi-bagi sepeda gitu kan. Mereka melakukan berbagai cara untuk bisa masuk ke acara itu dan untuk nantinya bisa ikut kuisnya presiden gitulah, segala macam diapalin dari hal yang serius-serius sampai yang remeh-temeh gitu, nama-nama pohon, nama-nama apa macam-macam gitu. Itu idenya sih, sesimpel itu doang. Terus ya berkembang setelah ada sutradaranya, setelah ada unsur-unsur produksi lain jadi berkembang. Jadi syutingnya jauh ke Papua, ke Raja Ampat. Dari Tegal ke Papua. Ya oke aja lah, aku seneng aja dibawa ke Papua ya untuk jadi beda sama sekali gitu ya dengan konsep awalnya yang anak-anak banget, 3 anak Badung pengen dapat sepeda dari presiden, dah sesimpel itu tadinya, nggak neko-neko gitu, bercandaannya lawakannya juga anak-anak gitulah, jadi lebih kompleks sih sekarang yang akhirnya di syuting. Tadinya saya sempat kepikiran selintas kelebatan di kepala, wah ini kayak orang ngalap berkah gitu, jadi kayak berharap berkah nih. Jika ada pembesar datang gitu, pengen dikasih sesuatu gitu, cepet gitu. Itu kan tapi kayaknya jauh banget. Gitu. Sementara ini terus di Papua, nah ini saya akan menarik nih, mungkin akan apakah konteks budaya akan jadi beda atau gimana, disesuaikan gitu. Nanti akan menarik untuk dilihat. Dan lagi-lagi kalau mau ditarik ke tema malam ini, itu ya kayak kayak hubungan kita dengan Tuhan juga sebetulnya. Kita pengen dikasih sesuatu, gitu. Kita pengen selalu dapat dari itu deh. Iya. Apa ya, di konsep anak-anak ini juga kalau mau mendapatkan sesuatu ya mereka harus berusaha gitu ya, bekerja keras untuk mendapatkannya gitu. Nah, nggak tahu kalau menurut teman-teman dalam konteks hubungan dengan Tuhan yang sering kita lihat di film, di kehidupan, apakah begitu juga? Menarik nih. Gimana ini? Gimana Mas Ilham? Gimana Rey? Ada yang ini nggak? Apakah Tuhan memang setransaksional itu atau gimana? Nah, gimana ya? Apakah Tuhan setransaksional itu? Kalau di Ilham. kan dia tuh harus naruh celana dalam di tampah, harus naruh
harus naik bukit cuma pakai kaos dalam gitu kan. Itu kan transaksi juga tuh, ada usaha kerja kerasnya. Beda-beda sih, setiap agama juga beda. Jadi kayak ngeluarin satu statement nih, takut panjang gitu. Oke. Nggak masalah. Karena dalam satu agama pun sebetulnya macam-macam kan tahapannya. Saya tuh ingat ini ada serial luar American Gods. Ini jadinya ngobrolin luar apa ya? American Gods itu kan dewa-dewa lama gitu yang sudah nggak punya umat, itu mereka terus nganggur jadinya berkelana di bumi gitu. Itunya premisnya menarik banget. Dan di situ sempat ada ditegaskan memang bahwa dewa-dewa lama, Tuhan-Tuhan lama itu dan memang setransaksional itu. Dalam artian ya kalau mau dapat berkah dari aku ya memang harus ada yang dilakukan ke aku. Entah sacrifice atau ada sesuatu yang dilakukan, ada imbal balik, ada sesuatu yang diberi, ada yang dikasih. Itu juga jadi salah satu pertanyaan eksistensial saya ini. Mungkin itu salah satu drive saya juga nanti kalau misalnya bikin film lagi gitu, kalau ada yang mau. Itu lebih ke ya apakah Tuhan setransaksional itu juga jadi pertanyaan yang mungkin tidak semudah itu juga dijawab. Karena kan ada konteks-konteks tertentu gitu. Ini kembali kalau misalnya saya merujuk ke filmnya Mas Ilham yang 2 Pilar Satu Atap, itu nggak tahu, itu di saya kena sekali bahwa Tuhan dan agama bisa jadi identitas, jadi bagian dari seseorang itu tanpa apa ya, itu jadi kayak sesuatu yang meringankan, memberi cahaya, tapi juga kayak nggak berharap sesuatu apa-apa lagi, kayak nggak ada beban gitu, nggak harus melakukan sesuatu yang kamu harus begini untuk dapat berkahku. Itu kan ada konsep Tuhan yang lain lagi, gitu. Itu menarik sekali untuk dieksplor. Nah, di spektrum lain ada Udin Telkomsel nih, gitu. Ketika orang begitu nemu channel ke Tuhan, ya mintanya yang aneh-aneh, gitu. Mintanya sesuatu yang memenuhi keseharian mereka. Dan apakah untuk semua itu perlu agama? Nah, itu mungkin pertanyaannya Mbak Tika tadi kan, yang filmnya yang belum jadi itu. Ini mungkin jadinya semacam pitching publik nggak nih, Mbak? Ini kan teman-teman yang lihat diskusi ini akan, Mbak Tika punya konsep itu, ayo dibikin. Amin, semoga. Baiklah, kayaknya kita bisa mengakhiri diskusi dengan lebih banyak pertanyaan sebetulnya. Lebih banyak pertanyaan tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Gitu ya. Masih banyak pertanyaan eksistensial yang mungkin bisa dibikin berat, tapi ternyata mestinya bisalah kita bicarakan dengan enteng gitu. Semoga sukses ya dengan proyek-proyek film-film berikutnya, Rain, Ilham, dan Mbak Tika. Amin, terima kasih. Secara umum, terima kasih sudah datang di acara ini, ngobrol-ngobrol santai. Ya. Terima kasih kepada teman-teman pembicara dan partner Madani atas terselenggaranya diskusi yang lebih nyaman saya sebut dengan obrolan ini gitu ya. Ikutin terus buat teman-teman Madani, teman-teman serta di sini dimanapun, termasuk para pembicara, saya pesan nih untuk ikutin terus rangkaian acara Madani International Film Festival. Kita bisa nonton film Madani tahun ini di kanal online streaming ya di kinoforum.eventive.org. Bisa dilihat juga di website kita, Madani Film Festival, madanifilmfest.id. Dan acara-acara diskusinya bisa disaksikan, termasuk acara diskusi ini, meskipun saya juga dengar ada
kesulitan teknis kali ini, sehingga nggak bisa di-broadcast ke YouTube langsung. Tapi karena direkam, mestinya masih aman ya untuk bisa disaksikan di YouTube, di channel Madani Film Festival. Oke, sekali lagi terima kasih kepada para pembicara, para teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ikutin terus semuanya di Madani Film Festival. Oke. Oke. Selamat